Sutra teratai yang menakjubkan, bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Sivasyang Sutra Teratai episode 1563. Bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Dikarenakan para makhluk telah lama terdelusi oleh objek indrawi di luar, hanya mengenal dan melekat pada penampakan dari 6 objek indrawi. Pikiran muncul dan lenyap secara mendadak, penuh khayalan semu, melekat pada pandangan sendiri, sombong dan berbuat semau-maunya sendiri. Begitu pikiran terdelusi, kebijaksanaan menjadi hilaf, penuh kesalahan dan kebingungan. Tubuh, ucapan, dan pikiran terus menciptakan benih karma. Tidak tahu kalau tubuh jasmani berdiam dengan tidak tenang di dunia ini. Alam semesta dan bumi ini semuanya adalah terang menakjubkan, bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Harus bersungguh hati menghayati dan memahami. Dikarenakan para makhluk telah lama terdelusi oleh objek indrawi di luar. Para makhluk, oh para makhluk, kita selalu sibuk dari kehidupan ke kehidupan. Datang ke dunia, sebenarnya kita datang dari kehidupan yang mana? Di kehidupan ini, kita akan menuju kemana? Sepanjang kehidupan ini, kita selalu terdelusi. Para makhluk ini tidak peduli berada di alam mana mereka berasal, selalu saja dalam kesibukan. Telah lama terdelusi oleh objek indrawi. Ini karena dalam kondisi kehidupan kita hanya mengenali keadaan di sekitar kita, seperti 5 akar dan 5 objek indrawi kita. 5 akar bersentuhan dengan 5 objek indrawi eksternal, dan kesadaran batin kita. Kesadaran batin kita melekat pada objek luar. Gambaran ini apakah bayangan manusia? Apakah itu gambaran dari keadaan kita? Kita selalu sibuk dengan objek indrawi seperti suara, rupa, rasa, dan lainnya. Apa yang kita temui di sekitar kita setiap hari membuat kondisi batin melekat seperti ini. Saat ini terhubung dengan dunia luar ini. Pikiran muncul dan lenyap secara mendadak. Dalam sekejap kita memunculkan pemikiran, tapi begitu niat pikiran muncul, ia berlalu begitu saja. Apakah ini tidak berada dalam kesibukan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Pikiran tidak pernah tenang, di tengah-tengah penuh khayalan semu. Dalam sekejap kita fokus di sana, lalu tanpa menyadari kapan pikiran kita berubah arah, dan kita tidak tahu kemana arahnya. Pikiran kita selalu berputar-putar seperti ini. Mereka terus berputar. Setiap pikiran kita semu dan tidak nyata. Semua pikiran kita adalah ilusi. Fokus pada hal-hal yang tidak berguna. Beginilah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Cara hidup seperti ini hanya dipenuhi kemelekatan. Kita melekat pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Kita hanya ingin hidup seperti ini. Sebagai manusia, sadarkah kita bahwa kita menjalani kehidupan sehari-hari seperti ini? Kami tidak sadar. Tidak percaya itu adalah hal yang wajar, sehingga kita tetap tersesat dalam kehidupan ini. Para makhluk, semua makhluk adalah banyak sekali entitas kehidupan. Setiap spesies entitas kehidupan mempunyai sifat yang berbeda. Kebiasaannya juga berbeda. Namun, semua makhluk di dunia mempunyai perbedaannya masing-masing, melekat pada pandangan mereka sendiri. Ini karena setiap orang memiliki cara hidup yang berbeda dan memiliki perasaan yang berbeda. Namun, Sang Buddha mengatakan, batin Buddha dan batin makhluk semuanya memiliki sifat Buddha.
Seharusnya dikatakan, kehidupan adalah satu kesatuan. Hanya saja kegelapan batin dan tabiat kita membuat kita tercerai-berai. Begitu kita terbagi-bagi. Kamu mempunyai kebiasaan kamu sendiri. Dia memiliki kebiasaan dia sendiri. Saya juga memiliki kebiasaan saya sendiri. Kebiasaan dan pemahaman setiap orang berbeda-beda. Kamu memiliki dunia spiritual sendiri. Dia memiliki dunia spiritual sendiri. Begitu juga dengan saya. Dalam banyak hal, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, sehingga pandangan tersebut saling bertentangan. Maka makin lama akan semakin menimbulkan ketidakharmonisan. Satu sama lain saling berselisih. Semua ini adalah penderitaan semua makhluk. Terus saling bertentangan dan menciptakan karma. Sekarang ini dinamakan era kekeruhan. Era kekeruhan di mana semua memiliki pendapat yang berbeda. Semua ada konflik masing-masing. Semua ada niat ketamakan yang mendorong mereka ke arah tertentu. Oleh itu, telah bertaburan semuanya. Inilah kekacauan orang masa kini. Kekacauan yang besar ini muncul karena pendapat dan pikiran. Maka, semua orang telah tersesat. Manusia, jika semua orang tersesat, maka objek indrawi luar akan menjadi kacau. Jika debu yang sedikit masih bisa diterima, namun jika debu menjadi tebal dan banyak, mereka akan bertebangan. Kekeruhan akan menjadi sangat parah. Kita pikirkan dan kita renungkan dengan tenang hati. Coba kita pikirkan, kekeruhan yang seperti ini adalah setiap orang mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Ketika diakumulasi dari banyak orang, maka akan menjadi kabut tebal. Maka dikatakan kekeruhan sangat berat. Ini karena kita telah lama tersesat pada objek luar. Kamu tersesat, saya juga tersesat. Semua orang tersesat. Kita tersesat di dalam kegelapan batin. Kita terjerat pada kondisi luar ini. Kenapa kita bisa tersesat? Ini karena lingkungan sekitar memikat kita keluar, mengeluarkan ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan kita. Terus-menerus membawa kita seperti ini. Sehingga pada penampakan dari 6 objek indrawi, bentuk, suara, bebauan, rasa, sentuhan, dan dharma, ketika disatukan disebut sebagai 6 objek indrawi. Ini bukan sifat dasar kita yang bersih tanpa ternodai. Sudah tidak lagi berada pada kondisi tersebut. Kita telah meresapi kekeruhan yang sangat berat. Ketika disatukan, maka disebut sebagai objek indera. Objek luar yang diselimuti kabut asap tebal. Di kondisi yang diselimuti kabut tebal. Untuk menyaksikan seluruh pemandangan, mungkinkah terlihat dengan jelas? Tidak akan jelas. Dari manakah jalinan jodoh tersebut berasal? Semua itu berasal dari niat batin kita. Pikiran muncul dan lenyap secara mendadak, naik dan turun dalam sekejap. Kita tidak memiliki ketetapan batin. Karena demikian, pikiran yang dipenuhi khayalan yang disebabkan oleh kondisi eksternal. Kondisi eksternal juga menyesatkan batin kita, sehingga penuh khayalan semu, melekat pada pandangan sendiri. Mulai dari ini, kita hanya mengetahui diri sendiri, tidak mengetahui orang lain. Diri sendiri hanya mengetahui perasaan diri sendiri. Apa yang kita perlukan, tidak mengetahui kekurangan orang lain. Bahkan ketika kita sudah berkecukupan, masih menginginkan lebih. Tidak mengetahui sudah digali sebuah jebakan di depan. Jebakan tersebut adalah yang kita gali sendiri. Kita menggali semua yang ada di depan, menggali hingga kosong. Kita masih saja merasa timbunan yang kita kumpul masih belum cukup. Ini adalah batin yang penuh khayalan semu. Tidak nyata dan penuh ilusi ini. Ini hanyalah pikiran kita yang berpikir bukan-bukan. Tidak ada substansi yang nyata.
Saya ingin lebih banyak lagi dan lagi, maka terus-menerus mencari dengan serakah. Selamanya tidak pernah puas. Pikiran penuh khayalan semu semacam ini menciptakan begitu banyak kegelapan batin dan menciptakan begitu banyak kerisauan. Semua ini adalah kemelekatan, melekat pada pandangan sendiri. Ini adalah lingkup kemampuan saya. Inilah bagaimana bisnis saya dapat berkembang pesat dan memberikan kesempatan kerja kepada banyak orang. Saya juga termasuk membantu orang. Sebenarnya, mengembangkan bisnis besar akan menimbulkan konflik dan kekuatan karma. Seiring pertumbuhan bisnis, kekuatan karma juga akan semakin besar, serta akan menggunakan sumber daya alam semakin banyak pula. Ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Menggali lubang besar dan menjebak diri sendiri tanpa menyadarinya. Kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Jika hal ini digunakan dalam hidup kita, inilah bagaimana kita menjadi sombong dan berbuat semau-maunya sendiri. Hari terus berlalu, dan usia makin berkurang. Semua ini terjadi tanpa kita sadari dan ketahui. Begitu pikiran terdelusi, maka kebijaksanaan menjadi hilang, penuh kesalahan dan kebingungan. Setiap orang, batin Buddha dan batin makhluk pada dasarnya adalah setara. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat yang tercerahkan, namun kita tanpa henti memiliki pikiran serakah, menginginkan hal-hal tanpa pernah merasa puas. Kita telah tersesat dari sifat sejati diri kita sendiri, sehingga begitu pikiran kita terdelusi, kita kehilangan kebijaksanaan dan membuat kita tanpa kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita yang pada dasarnya dimiliki setiap orang adalah sama dengan kebijaksanaan Buddha. Namun karena nafsu keserakahan, kita telah kehilangannya. Telah kehilangan batin kita, sehingga sifat tercerahkan kita telah tertutupi oleh ketidaktahuan. Sama seperti cahaya yang telah memudar. Bagaimana ia bisa memudar? Yang tersangkut di atasnya adalah ketidaktahuan dan kekotoran, dan banyak sekali yang tersangkut. Jadi cahaya di hati kita sudah tidak bisa tembus keluar, sehingga terlihat dari luar. Cahayanya sepertinya semakin melemah, terus-menerus melemah dan memudar. Sepertinya cahaya ini sudah tidak terlihat lagi. Ini adalah tidak ada kebijaksanaan. Jika kita tidak mempunyai cahaya, kondisi luar kita adalah kegelapan. Karena ketidaktahuan di hadapan kita, objek luar dari ketidaktahuan ini semakin lama semakin tebal. Tanpa kebijaksanaan, maka akan kacau balau. Jadi, dari mana sebenarnya ini berasal? Yaitu dari tubuh, ucapan, dan pikiran terus menciptakan benih karma. Muncul dari tubuh, ucapan, dan pikiranku. Apa yang dilahirkan, melahirkan karma. Rintangan karma menumpuk karena kita tidak mempunyai kebijaksanaan. Kita tersesat di dalam pikiran serakah. Seiring berjalannya waktu, kita terus-menerus menghasilkan kekuatan karma dan ketidaktahuan. Jadi, hal ini menyebabkan tubuh kita menjadi semakin di luar kendali kita. Tubuh, ucapan, dan pikiran kita berada di luar kendali kita. Mereka mengikuti kondisi dan terus berjalan, sehingga menciptakan benih karma. Butir demi butir, benih karma ini menjadi semakin banyak. Benih-benih ketidaktahuan ini menjadi semakin banyak. Ini karena tidak tahu kalau tubuh jasmani berdiam dengan tidak tenang di dunia ini. Tidak tenang, artinya bersifat sementara. Berhenti sementara, tapi masih gelisah. Tubuh kita cemas dan gelisah. Di dunia ini, karena diri sendiri tidak memiliki arah, tidak tahu dari mana kita dilahirkan dan kemana kita akan pergi ketika meninggal. Pemikiran seperti ini bahkan tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah mau memikirkan. Saya berasal dari mana?
Saya saat ini kelak akan menuju kemana, dan sekarang berdiam di dunia ini dengan kesibukan. Apa sebenarnya yang sedang saya lakukan? Tidak tahu. Hanya sekelompok keserakahan yang memikat kita, terus-menerus menuju ke arah kondisi lingkungan yang tidak dapat kita putuskan sendiri untuk memaksakan jalinan jodoh. Ini sangat disayangkan, sehingga membuat cahaya terang ini menjadi redup. Juga karena telah ditutupi oleh kegelapan batin. Telah kehilangan cahaya. Semuanya telah tertutupi kotoran. Ini adalah tubuh jasmani kita di dunia ini. Sebenarnya tidak ada rasa aman di sepanjang hidup kita. Makanya terdapat pikiran tamak yang begitu banyak. Ini adalah orang yang tidak ada rasa aman. Ini adalah tidak tenang di dunia ini. Selalu sibuk di dunia ini. Sebenarnya hati selalu merasa ketakutan, tiada ketenangan. Inilah manusia di dunia. Kita seharusnya mengerti bahwa alam semesta dan bumi ini semuanya adalah terang menakjubkan, bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Sebenarnya kita memiliki sifat tercerahkan yang setara dengan alam semesta, yakni sifat tatata. Tatata tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang menculutinya dari diri kita sendiri. Faktanya, sifat tatata kita dan kebenaran sejati selamanya saling berpadu. Hanya saja karena ketidaktahuan kita sendiri sehingga menghilangkannya. Dengan banyaknya kegelapan batin kita menutupinya dan membuatnya sepenuhnya terpisahkan. Karena demikian, sifat hakiki telah kehilangan cahaya terangnya. Kehilangan cahaya terangnya, inilah yang harus kita bersungguh hati. Jika tidak, kita selamanya berada kebijaksanaan menjadi hilang, penuh kesalahan dan kebingungan. Temukan kembali sifat tatata kita. Sedangkan sifat tatata ini harus menggunakan cahaya dalam lubuk hati untuk mencarinya. Setelah ketemu prinsip kebenaran, maka sifat tatata kita akan muncul. Sebenarnya, sifat tatata tidak pernah terpisah dari kita. Kita yang harus mencari kembali kebenaran sejati kita. Baru dengan sendirinya, sifat tatata kita akan muncul. Jadi dikatakan bahwa masing-masing dari para makhluk memiliki sifat yang berbeda. Karena masing-masing dari para makhluk, kehidupan dan pikiran masing-masing dari mereka telah tersesat. Pikiran masing-masing menjadi berbeda, sama saja dengan di alam semesta yang besar ini. Segala sesuatu di langit dan bumi, termasuk manusia. Semuanya termasuk di dalam alam semesta ini. Alam semesta, prinsip kebenarannya adalah di antara langit dan bumi. Yang dicakupnya adalah sebuah kebenaran sejati tentang kekosongan. Di dalam kekosongan tercakup dunia yang tidak terhitung. Tumbuhan memiliki dunia batin tumbuhan. Manusia memiliki dunia manusia yang berbeda. Di dalam alam semesta besar yang sama, masing-masing memiliki kondisi kehidupan yang tidak sama. Kondisi kehidupan di dunia mereka juga berada di dalam alam semesta besar yang sama. Kondisi kehidupan kita manusia berada di dalam dunia manusia, juga berada di dalam alam semesta besar ini. Kita sendiri juga dipisahkan lagi, memisahkan kondisi batin dunia Anda, batin dunia saya. Masing-masing hidup di dalam dunia kemelekatannya sendiri. Ini adalah menimbulkan ilusi. Sebenarnya setiap orang hendaknya menjalin hubungan dengan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup adalah setara. Semuanya memiliki sifat hakiki. Esensi sejatinya adalah keberadaan menakjubkan. Sifat hakiki tatata yang sangat halus dan menakjubkan ini adalah kebijaksanaan kita. Namun karena kita memiliki sebersih pikiran yang terdelusi, membuat kita tersesat. Sehingga menciptakan banyak kerisauan, lapisan demi lapisan yang menutupi kita, menutupi cahaya dari kebijaksanaan batin kita. Sehingga dengan sendirinya kita kebingungan terhadap kondisi luar.
sehingga pencerahan hakiki kita, cahaya dari pencerahan hakiki kita tertutupi. Saat ini, apabila kita dapat memahami dengan sepenuh hati di alam semesta atau jagat raya ini, kita hendaknya mencari di alam semesta atau jagat raya ini. Karena kehidupan kita ini, kita hidup di alam semesta atau jagat raya ini. Segala sesuatu yang berada di alam semesta atau jagat raya ini, termasuk kita sendiri. Sebenarnya, kita memiliki sifat dari kebijaksanaan, pencerahan hakiki yang bercahaya dan menakjubkan. Asalkan kita memahami dengan jelas, mencarinya di sebersih niat pikiran kita. Dengan sendirinya, cahaya menakjubkan ini akan muncul. Karena kita sudah tahu, kerisauan ada di dalam objek luar itu, di tengah penampakan dari 6 objek indrawi. Itu adalah ilusi. Kita di tempat itu memaksakan jalinan jodoh. Asalkan kamu terlepas dari memaksakan jalinan jodoh itu, penampakan dari 6 objek duniawi ini, kita kenali dengan jelas sebagai ilusi. Hati kita tenang. Jangan pikiran muncul dan lenyap secara mendadak. Jangan sebentar timbul sebuah pikiran, sebentar kemudian sudah melenyapkan satu pikiran. Pikiran baik muncul. Pikiran jahat dengan sendirinya akan lenyap. Jika pikiran kita jahat, keserakahan muncul. Niat baik, pikiran baik juga lenyap. Ini adalah sebuah perbandingan, neraca perbandingan. Jadi kita sendiri harus sangat tahu. Harus bagaimana agar niat baik dan pikiran baik kita selamanya fokus menjaganya. Ini adalah memberi manfaat bagi diri sendiri. Pada saat bersamaan juga memberi manfaat bagi orang lain. Jika kita bisa seperti ini, pikiran semu dengan sendirinya akan bisa lenyap. Ini adalah bebas dari noda kotoran. Kita sudah mengetahui pengetahuan tentang langit dan bumi seperti ini. Pada dasarnya memiliki prinsip kebenarannya sendiri. Kita sudah mengetahui, tahu setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Sudah tahu, kita harus tekun melihat dengan menyeluruh. Pemandangan di depan mata semuanya adalah ilusi. Ini semua adalah proses sementara. Kenali dengan jelas, melihat dengan sungguh-sungguh. Ternyata alam semesta dan bumi ini adalah terang menakjubkan. Kondisi alam yang sangat indah, sangat menakjubkan. Segalanya adalah keberadaan yang menakjubkan. Masing-masing memiliki sifat hakikinya sendiri. Melihat bunga kamelia telah bermekaran. Ketika saya keluar masuk, dapat melihat bonsai kamelia setiap hari. Bunga kamelia telah tumbuh kuat dan pesat. Ketika bunga kamelia bermekaran, saya tidak ada alasan untuk tidak melihatnya dan mengaguminya. Ayah, segala sesuatu di dunia sungguh menakjubkan. Ketika ia bertunas, kapan saatnya ia akan secara perlahan-lahan di tengah perubahan terus-menerus. Bunga ini, tanpa disadari, memperlihatkan daun dan benang sari. Susunannya dapat diatur dengan sangat beraturan, sehingga setiap kelopak bunga terbungkus dengan sangat baik. Dan apa isinya sebelum ia mekar, dan sebelum kuncup bunga ini tumbuh, di mana ia berada, betapa menakjubkan. Hanya beberapa bunga itu saja membuat saya merasa bahwa ini adalah misteri segala sesuatu di dunia. Di dunia ini, dari jutaan spesies di dunia, salah satunya adalah tumbuhan. Begitu menakjubkan. Setiap pagi saat saya sedang berbicara, mata saya melihat bonsai kecil yang ada di depanku dan merasa betapa menakjubkan. Daun pada awalnya begitu besar, sebesar ini, tapi juga ada yang daunnya kecil. Pot ini, sepanjang tahun daun-daun kecil ini selalu tetap kecil. Bonsai ini ada di dalam pot. Dia, bonsai, akan selalu sebesar ini. Kenapa dia tidak bisa bertumbuh? Lalu ada yang mengatakan kepada saya, jika pohon ini dikeluarkan dari potnya,
lalu diletakkan di tanah, pohon kecil ini, pohon kecil bonsai, dia akan tumbuh besar. Memang benar, ini benda hidup. Dia memerlukan lingkungan untuk tumbuh. Dengan lingkungan seperti ini, dia selalu patuh pada aturan dan tidak melewati batas kepatutan. Di dalam pot kecil ini, dia tidak bisa melewati batas. Selalu seperti ini selamanya. Jika kita mengembalikannya ke tanah, dia akan leluasa memperluas dirinya. Tanah begitu luas, dia akan menyebarkan akarnya dengan bebas. Secara alaminya batang, dahan dan daunnya akan bebas menyebar, meluas bersama alam. Bukankah ini adalah hukum dunia dan hukum alam yang menakjubkan? Maka alam semesta dan bumi ini semuanya adalah terang menakjubkan. Benar-benar sangat halus dan menakjubkan. Benar-benar menunjukkan prinsip kebenaran yang sangat jelas. Kita sendiri yang menyebabkan ketidaktahuan dan kerisauan. Lapis demi lapis menutupinya. Alam semula jadi yang begitu terbuka. Asalkan kita setiap orang bersungguh hati menghayatinya, perilaku kehidupan yang berbeda. Apakah yang bisa bergerak atau yang diam? Kita dapat memahami dengan tuntas dan memahami dengan jelas. Kembali pada sifat hakiki kita sendiri. Kita akan lebih jelas lagi. Kebijaksanaan kita, sifat hakiki kita, sebenarnya kembali pada tingkatan setara dengan Buddha. Sifat hakiki yang demikian adanya. Oleh karena itu, kita harus memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita harus bebas dari noda kotoran. Kita harus kembali pada kondisi seperti bumi yang demikian terang dan menakjubkan. Tanpa pamrih yang sesungguhnya, demikianlah bumi. Kita dapat mengembangkan diri sesuka hati di antara langit dan bumi. Bumi membiarkan Anda merenggangkan akar. Sedemikian memberikan kebebasan kepada kita. Malah kita sendiri mengekang sendiri dengan penampakan dari objek indrawi. Maka kita seharusnya bebas dari noda kotoran. Dengan sendirinya menjadi murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Demikianlah cahaya terang bersinar. Kita harus sangat bersungguh hati penghayatan oleh kita. Kondisi batin di dunia kita harus pahami. Maka pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha tiada satupun yang menghalangi kita. Hanya saja kita sendiri, ketidaktahuan, avidya, terbagi atas ketidaktahuan yang berasal dari delusi terhadap fenomena dan prinsip kebenaran. Tidak mampu memahami kalau kemunculan segala fenomena adalah dikarenakan kondisi. Disebut delusi terhadap fenomena. Delusi terhadap fenomena menghalangi kebenaran relatif Samti Satya. Delusi terhadap prinsip kebenaran menghalangi kebenaran sejati Paramartha. Ketidaktahuan, avidya, terbagi atas ketidaktahuan yang berasal dari delusi terhadap fenomena dan prinsip kebenaran. Kita telah terdelusi oleh orang dan fenomena. Terdelusi di antara orang dan fenomena. Sehingga kita juga delusi terhadap prinsip. Orang yang terdelusi oleh fenomena adalah tidak mampu memahami kalau kemunculan segala fenomena adalah dikarenakan kondisi. Oleh itu disebut sebagai delusi terhadap fenomena. Delusi terhadap fenomena artinya tidak tahu. Tidak tahu berarti kita belum memahami sepenuhnya. Tidak sepenuhnya memahami kondisi ini, maka kita masih berada di kondisi ini. Untuk memaksakan jalinan jodoh, dikarenakan ini, kita terdelusi oleh kondisi luar ini. Sehingga kita terdelusi terhadap fenomena. Karena kita delusi terhadap fenomena, dengan sendirinya, kita juga akan terdelusi terhadap kebenaran relatif. Hal-hal duniawi, semua terpengaruh
Oleh kondisi pendukung ini, segala benda dan pemandangan yang kita lihat, kita akan memunculkan pikiran untuk memaksakan kehendak, mengambil yang kita sukai. Ini berarti tidak memahami timbul dan tenggelam dari sebab dan kondisi. Maka, kita baru dapat menimbulkan niat serakah dan terdelusi terhadap orang dan fenomena. Wujud dari orang dan fenomena telah membuat kita terdelusi. Ini menghalangi kebenaran relatif. Ini disebut delusi terhadap fenomena. Hal-hal duniawi tidak lain adalah ketenaran, keuntungan, status, dan lain-lain. Ketenaran, kita ingin menjadi lebih tenar. Keuntungan, kita ingin keuntungan yang lebih banyak. Membuat kita terdelusi terhadap banyak hal. Oleh karena itu, kehidupan demikian menyedihkan. Bagaimana jika delusi terhadap prinsip kebenaran? Ini menghalangi kita dari kebenaran sejati. Oleh karena itu, delusi terhadap fenomena menghalangi kita dari kebenaran narratif. Kita telah dihalangi oleh hal-hal duniawi. Delusi terhadap prinsip kebenaran menghalangi kita dari kebenaran sejati. Tanpa kita sadari, jadi kita harus sangat berhati-hati. Kemunculan segala fenomena yang disebutkan tadi memerlukan perhatian dan kewaspadaan. Kita tidak boleh tersesat dalam kondisi ini. Ini dapat menghalangi kebenaran relatif dan hal-hal duniawi. Kita akan tersesat dalam segala hal dan tersesat di lingkungan tersebut. Jadi kita harus sangat bersungguh hati. Dengan bersungguh hati, barulah kita dapat memahami prinsip kebenaran menyeluruh. Maka naskah sutra sebelumnya dikatakan. Selanjutnya, ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 4 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Selanjutnya, ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 3 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 2 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. 4 masa kehidupan. Kita harus bertindak cepat, sehingga kita terus maju tanpa henti, tanpa menyimpang dari arah pelatihan spiritual kita. Kondisi batin kita akan terus-menerus dan perlahan-lahan berhubungan dengan landasan pikiran bodhisattva. Jika ketekunan kita mundur dan kita tidak bisa terus maju, kita masih butuh waktu yang panjang. Akan tetapi, jika kita tidak tekun, dengan cepat kita menyelesaikan tugas kita, artinya kita akan mencapai satu demi satu tingkatan dari landasan pikiran bodhisattva. Sehingga setelah 4 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3 unit dunia daripada 4 benua. Masih sangat banyak. Jika menggunakan butiran debu halus di dunia untuk menghitung jumlah bodhisattva, ada bodhisattva sebanyak butiran debu dalam 3 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 3 masa kehidupan nanti, akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Ini lebih dekat dibandingkan 4 masa kehidupan, lebih mendekati lagi kepada keadaan pencapaian kebudaan. Selanjutnya, ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 2 masa kehidupan nanti, akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Semakin mendekati, masih ada banyak bodhisattva yang semakin lama semakin mendekati pada keadaan pencapaian kebudaan. Maka berikutnya dikatakan, selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 1 unit dunia daripada 4 benua.
Setelah satu masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Ini sangatlah cepat, yakni artinya telah mencapai tingkat pencerahan setara Buddha dan setelah satu masa kehidupan saja sudah mencapai kebudaan. Sudah sangat dekat, karena dia tidak tergejolak lagi. Tidak lagi bisa terpengaruh oleh penampakan dari objek indrawi yang riuh dan kacau, dan menjadi terdelusi. Dia sudah sangat jelas, batin sangat mantap. Sudah sampai pada tingkat pencerahan setara Buddha. Selanjutnya, ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu unit dunia daripada 4 benua. Setelah satu masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Artinya, telah mencapai tingkat pencerahan setara Buddha dan setelah satu masa kehidupan saja sudah mencapai kebudaan. Kemudian, kawasan yang diterangi oleh satu mentari dan satu rembulan disebut satu unit dunia daripada 4 benua. Kita di dunia saha ada 4 benua, yang mana pusatnya adalah Gunung Semuru. Dikelilingi Gunung Semuru terdapat penjuru timur, barat, selatan, utara, sehingga terbagi menjadi 4 benua. Kawasan yang diterangi oleh satu mentari dan satu rembulan dinamakan satu unit dunia daripada 4 benua. Catur Mahadvipa. 4 benua adalah benua timur Purva Videha, benua selatan Jambu Dipa, benua barat Avara Godania, dan benua utara Utara Kuru. 4 benua yang mana merupakan benua timur Purva Videha yang juga disebut dengan jiwa, juga disebut dengan raga, semua merupakan terjemahan secara homofonik dari bunyi, sehingga benua selatan Jambu Dipa, yakni tempat di mana kita sebagai manusia berada saat ini, juga benua barat Avara Godania, dan benua utara Utara Kuru. Di dunia ini, di sekitar dari Gunung Semeru dibagi menjadi 4 benua, juga disebut sebagai satu unit dunia daripada 4 benua. Dalam satu unit dunia ini memiliki satu matahari dan bulan yang sama. Berbagi satu matahari dan satu bulan yang sama. Disebut satu unit dunia daripada 4 benua, sehingga setelah satu masa kehidupan nanti akan muncul. Satu masa kehidupan sudah bisa mendapatkan yang disebut melewati tingkat pencerahan menakjubkan. Dalam satu masa kehidupan ini, sudah dapat mencapai tingkat pencerahan menakjubkan. Setelah satu masa kehidupan nanti akan mencapai, artinya melewati tingkat pencerahan menakjubkan. Dalam satu masa kehidupan langsung memasukinya. Makanya dikatakan kalau dalam setelah satu masa kehidupan akan mewujudkan kemahatauan. Sarvasnata. Selanjutnya dikatakan, selanjutnya ada para makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia, semuanya membangkitkan tekad untuk mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Ketika para makhluk yang sedemikian banyak mendengarkan ini, dunia saha segera menampakkan perbendaharaan bunga teratai Padma Garbha. Dengan dunia yang membutuhkan ketabahan ini menjelaskan tentang alam suci. Pada saat sekarang menampakkan aspek pokok yang jauh. Dengan 3 tubuh menjelaskan panjangnya usia. Itu sebabnya masing-masing membangkitkan tekad sebagai benih sebab langsung dan sama-sama mencari buah dari pencerahan sempurna. Selain bodhisattva-bodhisattva itu, masih ada para makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia. Masih banyak makhluk sebanyak butiran debu, satu persatu mengungkapkan apa yang mereka pahami tentang dunia saha. Mereka telah hanya melihat dunia saha secara menyeluruh, juga menampakkan perbendaharaan bunga teratai di dunia saha. Di dunia manusia, tanah ini adalah tanah murni. Perbendaharaan bunga teratai ini adalah dunia di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Ketika para makhluk yang sedemikian banyak mendengarkan ini, dunia saha segera menampakkan perbendaharaan bunga teratai
Pak Ma Garba. Dengan dunia yang membutuhkan ketabahan ini menjelaskan tentang alam suci. Pada saat sekarang menampakkan aspek pokok yang jauh. Dengan 3 tubuh menjelaskan panjangnya usia. Itu sebabnya masing-masing membangkitkan tekad sebagai benih, sebab langsung dan sama-sama mencari buah dari pencerahan sempurna. Di sini perbendaharaan bunga teratai mengacu pada kondisi batin Sang Buddha ketika mencapai kebudaan, merupakan dunia perbendaharaan bunga teratai. Jadi, dengan dunia yang membutuhkan ketabahan ini menjelaskan tentang alam suci. Dunia yang membutuhkan ketabahan adalah dunia saha. Di dunia saha ini, sifat hakiki yang sedemikian adanya, dan kebenaran serta prinsip sejati alam semesta menyatu bersama. Jadi dunia saha adalah tanah murni. Dunia saha adalah perbendaharaan bunga teratai. Makhluk biasa adalah sama dengan makhluk suci. Ini semua hanyalah berada pada sebersih pikiran kita. Para hadirin, sebersih niat sungguh sangat penting. Apa yang saya katakan di awal ketika membahas tentang pentingnya esensi Dharma. Kita sebagai para makhluk, kita tersesat di tempat itu. Jika kita sekarang tahu bahwa batin kita adalah batin Buddha, kita semua di lingkungan ini menunjukkan sifat tercerahkan. Meskipun dunia saha disebut sebagai dunia yang membutuhkan ketabahan, sebenarnya ketika kita mengubah pikiran, kita akan merasa gembira dan leluasa. Karena itu, dunia saha adalah tanah suci. Dengan 3 tubuh menjelaskan panjangnya usia. Apakah kalian masih ingat akan 3 tubuh di dalam bab panjang usia Tathagata? Tubuh Dharma, tubuh balasan, dan tubuh perubahan. Ketiga hal ini dipadukan dan diterapkan di dunia dengan menggunakan sifat kebudaan dan sifat tercerahkan. Kita mesti meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha di dunia. Dengan 3 tubuh menjelaskan panjangnya usia. Itu sebabnya masing-masing membangkitkan tekad sebagai benih sebab langsung. Benih sebab langsung seharusnya dari masa 16 pangeran. Mulai mendengarkan Dharma hingga sekarang. Di antara masa ini, kita sebagai makhluk awam terus tersesat. Sang Buddha dan semua muridnya terus ada di dunia ini, pergi dan datang kembali. Sementara kita tersesat terus hingga sekarang. Jadi kita mesti bersungguh hati, sama-sama mencari buah dari pencerahan sempurna. Kita semua mesti bersungguh hati, sama-sama berupaya mengikuti jalan Bodhi ini, berusaha untuk terus maju. Berikutnya, selanjutnya ada para makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia. Semuanya membangkitkan tekad untuk mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Para makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia, semuanya membangkitkan tekad pembinaan diri yang tiada tara dari Tathagata. Ini adalah perwujudan dari keyakinan, artinya keyakinan pantang mundur. Ini masih ada makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia. Demikian banyak, semuanya telah mulai membangkitkan tekad. Kita harus membuka jalan menjadi lapang, membimbing lebih banyak orang untuk membangkitkan niat. Dunia Buddha juga demikian mengatakan, semakin lama semakin banyak, para makhluk sebanyak butiran debu dari banyak dunia. Mulai semakin lama semakin jelas dan paham untuk membangkitkan niat. Ini adalah perwujudan dari keyakinan. Harus membuat semakin banyak orang yakin dan praktik dalam ajaran Bodhisattva. Semakin lama semakin banyak yang membangkitkan niat. Saudara sekalian, kita harus benar-benar yakin kekuatan demikian datang mulai dari satu niat pikiran kita, satu niat pikiran murni dan jernih. Maka kita bisa sepenuhnya memahami alam semesta. Semuanya merupakan ajaran menakjubkan yang halus. Jika batin kita murni dan jernih, tidak ada fenomena yang tidak menakjubkan. Semuanya sangat menakjubkan. Batin yang murni dan jernih, kamu melihat semua benda dan masalah, dia mengandung banyak prinsip kebenaran. Tidak peduli kamu melihat apa,
prinsip kebenaran yang kaya itu kita dapat memahami dengan jelas. Ini merupakan kekuatan kebijaksanaan kita. Menganalisa prinsip kebenaran ini, setelah memahami prinsip kebenaran, tentu saja batin kita semakin jelas. Dengan sendirinya, bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Maka batin kita tidak ternodai. Tetapi cahaya kebijaksanaan kita, cahaya kebijaksanaan akan semakin jelas. Menembus prinsip kebenaran ini, prinsip kebenaran akan segala sesuatu di alam semesta, kita akan semakin memahami. Ini bergantung pada kesungguhan hati semua orang, senantiasa lebih bersungguh hati.